Perkenalkan, saya Yogal dan Subutra, nomor NIM 20 14 40 10 765, Prodi D3 Keperawatan, Politeknik Aisyah Sumatera Barat, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan antara efikasi diri dengan kualitas hidup penderita hipertensi. Latar belakangnya yaitu, hipertensi merupakan keadaan ketika seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Penyakit ini dapat memicu terjadinya penyakit lain, seperti stroke, di mana penyakit ini dapat menyebabkan seseorang merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipertensi merupakan pengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Hipertensi dapat menyebabkan kualitas hidup menjadi rendah, baik dari segi fisik, psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Menurut Ade Dapo dan kawan-kawan 2015, di Susanti dan kawan-kawan tahun 2020. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat dipengaruhi oleh kondisi, yaitu akibat penyakit. Hipertensi dapat menyebabkan kualitas hidup menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan efek dari penyakit maupun efek pengobatan yang dilakukan pasien, yang dilihat dari segi fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Penelitian dari Schneider et al. Tahun 2016 mengatakan bahwa kualitas hidup pasien hipertensi yang tidak terkontrol akan berkurang, yaitu mengalami dampak emosional yang lebih besar seperti stres dan kecemasan, serta gejala yang berhubungan dengan penyakit yang dialami. Efikasi diri diartikan sebagai konsep psikologis yang telah diakui sebagai prasyarat pentingnya dari perawatan yang efektif dari penyakit kronis. Mengukur efikasi diri pada pasien dengan hipertensi merupakan langkah penting menuju perbaikan dalam mengontrol hipertensi. Menurut Mersal et al. Tahun 2015, efikasi diri telah terbukti menjadi prediktor dari berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kepatuhan terhadap perilaku pengobatan. Efikasi diri dirancang untuk merubah perilaku kepatuhan terhadap pengobatan pada penyakit kronis. Menurut Najimi et al. Tahun 2018. Selain itu, didukung juga dapat mendukung terhadap peningkatan kualitas hidup. Terbukti bahwa dukungan dari pasangan dapat menciptakan rasa kelengkapan dan mendapatkan kepuasan terhadap dukungan yang diberikan. Menurut peneliti, efikasi diri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuan untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan suatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Penelitian dari Susanti et al. Tahun 2020 pada 91 pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Silo Jember menunjukkan hasil bahwa efikasi diri pada kategori baik, yaitu 70 pasien dengan persentase sebesar 76,9%, sedangkan efikasi diri buruk sebanyak 21 pasien dengan persentase 23,1%. Selanjutnya, kualitas hidup pasien hipertensi pada kategori sedang, yaitu 70,3%. Rumusan masalah. Berdasarkan teori, efikasi diri telah terbukti menjadi prediktor dari berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kepatuhan terhadap perilaku pengobatan. Selain itu, efikasi juga dapat mendukung terhadap peningkatan kualitas hidup. Kenyataannya, efikasi sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien hipertensi dalam menghadapi penyakit yang sedang dialaminya. Di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kota Padang, penderita hipertensi menjadi salah satu penyakit terbanyak yang ada di wilayah kerja Puskesmas Andalas. Dilihat dari segi kualitas hidup, penderita hipertensi mengatakan emosinya sering terganggu dan juga terkadang membuatnya stres. Tinjauan teori. Konsep hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang paling sering muncul di negara berkembang seperti Indonesia. Hipertensi disebut juga pembunuh diam-diam karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala apapun. Seseorang dikatakan hipertensi dan berisiko mengalami masalah kesehatan apabila setelah dilakukan beberapa kali pengukuran nilai tekanan darahnya tetap tinggi. Hipertensi tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun dapat terjadi pada anak-anak karena adanya obesitas, kurang aktivitas, dan penyakit lain yang turut menyebabkan terjadinya hipertensi pada anak. Menurut Prasetya Ningrum tahun 2014. Penyebab hipertensi yaitu faktor keturunan atau genetik, umur, gender, ras, konsumsi garam yang berlebihan, obesitas,
stres, merokok, dan minum beralkohol. Gejala hipertensi. Pasien akan merasakan nyeri kepala, disertai mual, hidung mengeluarkan darah, muka pasien menjadi merah, pasien akan merasa gampang emosi, menimbulkan rasa tegal pada daerah tengkuk, kepala menjadi terasa pusing, dan rasa berdebar disertai dengan detak jantung yang cepat. Beberapa kasus pasien ada yang tidak menimbulkan gejala yang menunjukkan bahwa sedang mengalami hipertensi. Antara penderita hipertensi satu dengan yang lain, gejala yang muncul akan berbeda-beda. Sedangkan gejala lain yang ditimbulkan yaitu berupa pasien akan mengalami susah tidur, pandangan mata menjadi berkunang-kunang, kaku kuduk, telinga terasa berdengung. Menurut Haryanto dan Sustiowati tahun 2015. Komplikasi hipertensi. Apabila peningkatan tekanan darah berlangsung lama, maka berdampak terhadap kerusakan beberapa organ tubuh, sehingga mengakibatkan beberapa organ terjadinya komplikasi. Yaitu komplikasinya di antara lain yaitu stroke, kerusakan pembuluh darah halus pada mata, arteriosklerosis, dan gagal ginjal. Selanjutnya penata laksanaan hipertensi, yaitu terdiri dari penata laksanaan farmakologis seperti pengaturan diet, pengaturan berat badan, olahraga, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat, dan penata laksanaan farmakologisnya yaitu dibagi dalam 5 kategori obat menurut Mutakin tahun 2009. Yang pertama yaitu obat diuretik, simpatolitik, vasodilatik, ACE inhibitor, dan penghambat adrenergic alfa. Selanjutnya konsep efikasi. Efikasi diri disebut sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri dalam kemampuan seseorang untuk melaksanakan hal yang sulit atau perilaku yang menuntut. Menurut Schwarzer dan et al. Tahun 2015. Individu dengan efikasi diri yang baik dapat meningkatkan kemungkinan menjadi patuh terhadap pengobatan, mampu terlibat dalam aktivitas fisik, dapat berhenti merokok, dapat mengatur berat badannya, dan menggunakan teknik rendah garam. Menurut Fidel et al. Tahun 2011. Sumber efikasi diri. Pertama yaitu pengalaman keberhasilan atau mastery experience, pengalaman orang lain atau vicarious experience, persuasi verbal persuasion, dan kondisi fisiologis atau physiological state. Selanjutnya proses pembentukan efikasi diri. Pertama yaitu proses kognitif, proses motivasional, proses afektif, dan proses seleksi. Faktor yang mempengaruhi efikasi diri yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pengalaman. Dampak efikasi diri, menurut Oktari dalam Putra dan Susilowati tahun 2018, seorang yang memiliki efikasi diri tinggi percaya bahwa individu dapat mengulangi kejadian dan situasi secara efektif, tingginya self-efikasi, menurunkan rasa takut akan kegagalan, meningkatkan aspirasi, meningkatkan cara menyelesaikan masalah, kemampuan berpikir analitis, dan mempunyai semangat yang lebih tinggi dalam menjalankan suatu tugas tertentu dibanding dengan orang yang memiliki sertifikasi yang rendah. Sedangkan menurut Badura dan Putra Susilowati tahun 2018. Selanjutnya konsep kualitas hidup. Kualitas hidup secara luas mencakup bagaimana seorang individu mengukur kebaikan dari beberapa aspek kehidupan mereka. Istilah kualitas hidup disebut sebagai kesejahteraan. Evaluasi ini meliputi reaksi emosional seorang, rasa pemenuhan dan kepuasan hidup, dan kepuasan terhadap hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan atau pernikahan, lama menderita hipertensi, dan efikasi diri. Hubungan antara efikasi diri dengan kualitas hidup pada penderita hipertensi. Menurut teori Albert Bandura tahun 1997 dalam penyawan Andini dan Agustin tahun 2019, efikasi diri dapat mengoptimalkan kualitas hidup pasien yang sedang menjalani proses penyembuhan. Efikasi diri yang tinggi dapat mendorong pasien untuk rutin dan patuh dalam melakukan segala tahap pengobatan, sehingga membantu mengatasi masalah kesehatan yang timbul baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Pasien yang memiliki efikasi diri yang tinggi dan kualitas hidup yang baik akan melakukan segala hal sama seperti biasanya sebelum menderita penyakit hipertensi dan selalu bersyukur atas apa yang terjadi daripada terus mengeluh.
Sebaliknya, efikasi diri yang rendah dapat mengakibatkan pasien memiliki kualitas hidup yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pasien tidak mempunyai keyakinan untuk sembuh. Pasien selalu merasa terbebani dengan penyakitnya dan tidak dapat menerima kondisinya yang sekarang. Pasien akan menarik diri dari kehidupan sosial meskipun secara fisik mereka mampu untuk melakukannya. Kerangka teori, faktor penyebab hipertensi itu faktor keturunan, umur, gender, ras, konsumsi yang berlebihan, obesitas, stres, merokok, alkohol, mengakibatkan hipertensi. Dan dampaknya pada pasien yaitu dampak fisik seperti nyeri, dampak psikologisnya kecemasan dan emosi tidak terkendali, dampak sosial ekonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, lama menderita hipertensi, dan efikasi diri. Efikasi diri dapat mempengaruhi kualitas hidup. Selanjutnya kerangka konsep. Variabel independen yaitu efikasi diri dan dependennya kualitas hidup. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cross-sectional, di mana pengumpulan data dilakukan secara serentak dalam satu waktu antara variabel independen yaitu efikasi diri dan variabel dependen yaitu kualitas hidup. Sampelnya yaitu jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya analisis data, yaitu analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisa untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisa data untuk data numerik digunakan untuk nilai median dan mean serta standar deviasi. Analisa univariat dalam penelitian ini yakni distribusi data efikasi diri dan kualitas hidup. Efikasi diri yaitu instrumen yang digunakan adalah kuesioner general Seyfert self efficiency scale, dan dalam kualitas hidup hasil pengukurannya yaitu instrumen dari Walker Group. Selanjutnya analisa bivariat. Analisa bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang diduga berkorelasi. Menurut metodologi tahun 2012, untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan kualitas hidup, maka digunakan uji statistik chi-square dengan bantuan program pengolahan dan statistik. Untuk menentukan pemaknaan digunakan batas pemakna sebesar 5% atau A sama dengan 0,05. Hasil uji dikatakan ada hubungan bermakna jika nilai P kecil sama dari 0,05 dan hasil uji dikatakan tidak ada hubungan jika bermakna jika P besar sama 0,05. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.